kira-kira $670 Brunei will be started by this month. Halo, welcome back to my channel. Hari ini dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke berapa? Silahkan hitung sendiri. Dan di episode ini gue akan ngajak interaksi via polling ya, polling question. Karena waktu ulang tahun Sultan, waktu itu gue bikin polling Q&A, which is audiensnya adalah orang Indonesia yang bertanya tentang Brunei. Nah, untuk episode hari ini, gue ngajak teman-teman Brunei dan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertanya tentang Indonesia. Penasaran apa aja pertanyaannya? Langsung kita cek ya. Oke, pertanyaan pertama ini tentang tourism ya, tourism. Jadi gue nggak jawab satu persatu, kayak gue rangkum gitu pertanyaannya apa aja. Jadi gue jadiin satu semuanya gitu, nggak apa-apa ya. Pertanyaan nomor 1. Tempat di Indonesia yang have the best sceneries and worth the visit. Paling cantik di Indonesia selain Bali. Kalau ngomongin masalah pantai atau tempat, kalau yang di luar Bali atau selain Bali, itu banyak banget di Indonesia. Dan you guys know that pantai di Bali emang bagus gitu ya. Emang udah terdevelop gitu supaya jadi salah satu tempat destinasi bagi para turis-turis mau domestik maupun internasional. Kalau yang di luar Bali atau selain Bali, ini versi gue ya, itu adalah Labuan Bajo. Labuan Bajo itu di Nusa Tenggara Timur. Di sana itu kayak udah develop gitu. Jadi sebenarnya Labuan Bajo nih kayak tempat daerah gitu yang emang gila keren banget. You guys can see the picture of this place. Jadi kayak dibikin konsep ala-ala Greece Santorini gitu, tapi yang versi lokal. Karena tempat ini baru di-develop dan it will be like a bit expensive ya di sana. Tapi dengan scenery seperti ini, menurut gue ya worth it sih. Dan kalau kalian ke Labuan Bajo juga, kalian bisa datang ke konservasi Komodo Dragon, apa ya Inggrisnya gue nggak tahu. Tahu kan ya, salah satu satwa purba yang sekarang tuh masih ada dan emang di Indonesia itu dilestarikan. Dan ada Pink Beach juga. Nah, Pink Beach-nya tuh lihat keren banget kan. Dan ada lagi nggak jauh juga dari Jakarta. Kalau misalnya kalian emang ada plan, you just can go straight to Pulau Seribu, Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu masih di bawah satu provinsi DKI Jakarta atau daerah khusus ibu kota Jakarta. Kenapa namanya Pulau Seribu? Karena ya terdiri dari banyak pulau-pulau yang kecil gitu. Dan salah satu resort yang paling terbaru, nah ini namanya. Gue juga belum pernah kesini. Terus ada juga yang versi Maldives gitu dengan kearifan lokal. Di sini gue udah bikin list. Ada namanya Pulau Cinta. Jadi dia ini lokasinya di Sulawesi. Nah, Sulawesi ini salah satu nama pulau terbesar di Indonesia. Kayak arah-arah Maldives versi Indonesia gitu. Dan letaknya ada di Gorontalo. Ada juga yang di Kalimantan, itu namanya Derawan Island atau Pulau Derawan. Sama juga konsepnya sih ya kayak ala-ala Maldives gitu. Dan ada juga di Lombok, Pink Beach juga gitu ya. Ada juga di Lombok. Jadi Lombok itu Nusa Tenggara Barat dan Labuan Bajo itu di Nusa Tenggara Timur. Itu adalah deretan pantai-pantai yang kalian wajib kunjungin kalau ke sana. Kalau mau di tempat yang kayak hill, mountain, kayak gitu ya, boleh banget datang ke Brastagi. Brastagi ini tuh kayak wisata alam yang emang tempatnya tuh dingin, sejuk gitu ya. Dan tuh ada Danau Toba di sana. Kalian tahu kan Danau Toba emang dia letaknya ada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera di Sumatera Utara. Dan ada juga yang di Lembang atau di Jawa Barat. Nah, kalau misalnya kalian dari Brunei ke Jakarta, itu boleh juga ke Lembang gitu. Kayaknya kalau naik mobil gue nggak tahu ya sekarang berapa jam gitu kan. Secara kan develop highway-nya itu emang udah banyak banget dan cepet banget. Jadi aksesnya tuh gampang. Nggak kayak dulu ya yang mesti berjam-jam gitu kan. Next, yang kedua,
ada question, range properties di Indonesia, Jakarta atau Surabaya, compare dengan harga properties di Brunei. To be honest, gue nggak tahu berapa spesifiknya. Nah, tapi karena gue sayang sama kalian gitu ya, karena ini pertanyaannya di Jakarta dan Surabaya ya. Akhirnya tadi gue hubungin salah satu teman gue, which is dia sekarang lagi bergerak di bidang properti. Yang untuk di Jakarta sendiri, itu contoh rumahnya ya, untuk yang harganya 900 juta rupiah atau ya 90.000 Brunei ya, itu dengan luas tanahnya 60 meter persegi dan luas bangunannya 80 meter persegi, itu per bulannya sekitar 6,7 juta, kira-kira 670 dolar Brunei for up to 10 years dengan deposit 10%. Dan kalau misalnya yang untuk luas tanah 80 meter persegi dengan luas bangunannya 120 meter persegi, itu dalam harga 1,4 miliar atau kisarannya dalam 140.000 Brunei something kayak gitu. Murah atau mahal kalau compare di Brunei? Karena sebenarnya jujur gue nggak tahu kalau di sini. Nah, dan untuk di Surabaya sendiri, tadi gue juga hubungi saudara gue gitu ya, dan gue tanya, kalau untuk tipe rumah yang 21 atau tipe 36 ya let's say ukurannya 6x13 ya, dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi ya, standar lah ya. Itu kisaran harganya dalam 850 juta sampai 900 juta. Nah, berarti dalam 85.000 sampai 90.000 dolar Brunei gitu ya. Dan ini harga lokal ya. Kalau kalian sebagai warga negara Brunei, which is kalau kalian masuk ke negara gue, kalian jatuhnya warga negara asing, untuk urusan investasi properti dan lain-lain itu bakal beda karena pajaknya juga lain. Itu aja sih yang gue tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanya properti sama orang lokal, ya kalian mesti ready aja gitu, nambahin pajak-pajaknya plus ini itu, dan nggak susah itu juga untuk invest di Indonesia saat ini. Oke, pertanyaan nomor 3 yang asik banget ya menurut gue gitu. When will capital of Indonesia move to Borneo, and do you think it will successful? Basically, the base of the process itu adalah doing this phase, targetnya itu adalah sampai 2045. Karena mindahin ibu kota ke salah satu tempat yang ibaratnya baru diratain gitu kan, karena kan kalian juga tahu Kalimantan itu emang salah satu pulau yang emang hijau di sana dan semuanya hutan. Diprediksi untuk proyek ini ya itu akan memakan fase sampai 20 tahun ya. Ini source-nya dari business.com. Ya, ini yang nanya ngerti gue ngomong bahasa Indonesia atau enggak ya? Oke. For the progress, the updated progress, actually the project will be started by this month, this August 2022. Focus to build the President and Vice President's office complex and the national road and then highway. So there will be a highway that connect from Samarinda to Balikpapan. It will be like the most focused progress at the first phase for moving the capital city there. Okay. And if you're asking about my opinion, at the beginning I was like not really agree with this project because you know, right? Our earth is like being critical because of the global warming, and then suddenly your government announced that they will move the capital city to the East Kalimantan, which is our green land. So I feel like very heartbroken to hear that. But another side, if I see Jakarta, it was very crowded. Pembangunan yang terus develop gak berhenti gitu kan, karena memang tuntutan sebagai capital city, tempatnya juga rawan gempa gitu kan, jadi dan depannya juga pantai, jadi anytime aja kalau tsunami-nya datang, nauzubillah ya, I don't hope for this. Jadi kalau dipikir ya, kalau di Kalimantan itu kan ya seenggaknya ya kita tahu lah ya, di Brunei ini juga free from earthquake. Jadi kayak kalau dipikir-pikir pakai logika ya bener juga sih gitu kan. Memang udah waktunya pindah gitu, kayak udah tua gitu kota itu.
That's my opinion. I hope you understand. And then sorry, but I feel like today is not my English day. For me, whatever is the government already decided, I'm sure it will be the best for Indonesia and then for the people and also for the future, for the long-term future of Indonesia. Itu aja sih. gue sebagai warga negara yang very netral gitu ya. Kadang-kadang suka gemes gitu ya sama politik, cuma ya mau gimana juga bersyukur sih gitu kan sebagai warga negara Indonesia karena gue pindah gitu ya 7 tahun. Kalau gue lihat-lihat juga perkembangannya juga pesat gitu. Nah, ini pertanyaannya agak receh dikit ya. Cemilan dan gorengan setiap hari seneng banget didapetin, iya nggak? Out of topic sih. Iya sih, sebenarnya gue agak dari tadi tuh agak mencerna gitu ya. Ini apa sih pertanyaannya, maksudnya gitu? Oh, jadi maksudnya mungkin ya, karena kan kalau di bahasa Brunei senang itu gampang ya, jadi bahasa Melayunya gampang itu senang gitu. Jadi maksudnya dia mungkin kayak gini, cemilan dan gorengan setiap hari gampang banget didapetin kan, bener nggak gitu loh? Iya bener, karena di sana tuh GoFood ada, Grab ada, dan bahkan lo nggak usah pesan online gitu ya, kayak lo jalan dikit aja itu udah ada yang jual makanan gitu. Bahkan nggak usah lo jalan deh, lo di dalam rumah aja itu kayak ada yang jualan bakso lewat, jualan sate lewat, jualan kue, pokoknya dari pagi sampai malam gitu ya, sampai malamnya tuh bisa sampai jam 12 malam, jam 11 malam gitu masih ada yang dok-dok jual nasi goreng gitu. Dan tuh biasanya gue dulu selama gue tinggal masih belum pindah ke Brunei ya, gue emang kerjanya jajan mulu gitu, dan bahkan gue nggak pernah masuk dapur. Oke, pertanyaan yang terakhir, best place to stay in Jakarta and kids friendly di Jakarta. Gue menjawab sebagai warga Jakarta ya. Oke, kalau lo tanya the best place to stay in Jakarta, itu banyak banget. Sampai sekarang gue amatin gitu ya, hotel baru itu banyak banget gitu loh. Ikut budget lo aja gitu, berapa dari yang harga $30 per night itu juga ada. Jadi kayak di sana tuh kayak yang emang udah biasa banget hotel di bawah $50 per night itu biasa banget, tapi juga emang bagus gitu, bukan yang murahan gitu. Dan kalau kalian tanya yang kids friendly, kalau gue boleh jujur ya, bahkan di Jakarta itu bukan kids friendly doang, pet friendly juga gitu. Jadi kalau misalnya lo jalan ke suatu tempat yang, gue nggak berbicara mall ya di sini, kayak suatu tempat ngumpul-ngumpul atau tempat nongkrong gitu, nongkrong tuh lepak ya bahasa Brunei ya kalian bisa bawa anjing kalian gitu untuk ikutan gitu, dan ya se-friendly itu. Oke, back to the question, kids friendly stay ini maksudnya yang ada tempat kids activity gitu ya. Ya kalau ini gue banyak choice-nya sih, tapi kalau kalian bener-bener yang mau stay di Jakartanya, di sini gue rekomendasiin emang di hotelnya itu ada playground, indoor playground, sama they provide the kids activity. Oke, kayak Ritz-Carlton, terus Discovery Hotel Ancol, dan Shangri-La Jakarta juga ada, JHL Solitaire Gading Serpong. Tapi di sini gue berbicara kan sebagai orang Jakarta ya, gue memihak kepada kalian sebagai orang Brunei. Kalau gue jadi kalian, gue nggak akan pilih hotel yang lux, yang wah-wah itu gue nggak akan, karena trust me, you will not do the staycation, it's not the right timing. Karena naturally kalian pasti akan mau explore gitu kan. Dan kalau misalnya kalian cari tempat yang untuk anak-anak itu banyak banget gitu ya. Dan kalau gue sih, my list for the next trip, gue akan bawa anak-anak gue ke Jakarta Aquarium, ke Kidzania. Kidzania ada di Pacific Place, and then Safari Park tuh ada di puncak ya, out of from Jakarta ya paling 1 jam 2 jam, dan jangan pergi waktu weekend. Cek deh ini Eureka, nah ini. Terus kalau kalian tanya playground, aduh banyak banget bertaburan. Kalau kalian ke mall itu pasti ada playgroundnya. Gue akan bawa ke Gandaria City, di sini ada playground yang besar mereka di sini. Di Grand Indonesia juga ada, pokoknya setiap mall tuh pasti ada tempat playgroundnya yang emang gede-gede kayak gitu. Cuma yang terbaru yang lagi wow banget itu yang ada di Gandaria City. Dan gue akan bawa anak-anak ke Trans Studio, ada Snow World juga, dan
banyak lagi tempat di sana, dan gue akan bawa Jordan ke Dufan gitu ya, karena kayaknya umurnya emang udah cukup sih, karena dulu gue umur Jordan which is 6 tahun gue emang hobinya ke Dufan gitu. Dan ada kebun binatang juga. Gue nggak tahu ya sekarang udah bagus atau belum. Kalian boleh cek aja deh, Google aja di kebun binatang Ragunan di Jakarta Selatan. Dan di sana juga ada deket mall juga, namanya Penville, Perjatian Village. Nah pokoknya kalau ke Jakarta kalian gak usah bingung makan di mana. Abis kalian aktivitas gitu ya, udah langsung aja booking Grab begitu. Kalau misalnya kalian mau cari tempat makan, udah langsung ke mall aja karena emang choice-nya banyak banget gitu. Nah terus kalau kalian yang mau pengen bener-bener punya experience to stay di bener-bener di heart of the city di Jakarta, kalian ini gue tadi nemu ya, ini ada hotel namanya I Love Hotel di Wahid Hashim. Jadi dia bener-bener tuh kayak yang lo buka jendela lo udah bisa ngeliat Monas. Monas tuh ya the icon of Jakarta. Dan semuanya tuh kayak sekelilingnya dia tuh kayak walking distance gitu ya, especially you guys yang kayak mau explore the central of Jakarta tuh kayak gimana kayak gitu. Dan dia juga ada rent sepedanya juga, ada live musiknya, pokoknya ya udah semuanya komplit. Dan kalau malam kalian juga bisa kulineran di Jalan Sabang. Gila, di sana lo mesti cobain namanya sate Padang, itu enak banget. Ini bukan promo hotelnya ya gitu, karena emang bener-bener di tengah dan semuanya tuh bisa by walking access. Nah itu tadi untuk Q&A kita hari ini. Thank you for watching. I hope you enjoy the video. I'm so sorry semuanya nggak gue jawab ya, karena ini pertanyaannya banyak banget dan mostly emang about tourism gitu kan. Kalau misalnya kalian lebih suka dengan Q&A gue, alias ngobrol cantik dengan gue, boleh banget komen di bawah topik apa yang kalian mau gue jawab. And don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye!